Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Dwi Suryani. Saya dari kelas S4C dengan NPM 202014500393. Saya di sini akan menjelaskan mengenai soal tentang analisis deret berkala. Berikut video penjelasan mengenai soal analisis deret berkala. Mohon disimak dan ditonton sampai habis. Terima kasih. Amalkan beberapa suku bunga tahun 2003 dan 2005 dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, kuadrat terkecil, dan kuadratis. Dan metode manakah yang lebih baik? Kita bagi dua ya, antara ini sampai ini sampai ini. Yang pertama kita kelompok satunya sama dengan 1997, 1998, 1999. Ini lagi. Nah, dengan suku bunganya 16, 22 dan 28. Ini saya lamakan SB deh. Lalu yang kedua tahun 2000, 2001, 2002. Ting. 16, 14 dan 16. Suku bunga ini memang dari soalnya. Jadi kita pindah aja. Lalu kita menentukan rata-rata. Oke. Kita kasih ini R aja deh. Rata-rata ini didapat dari penjumlahan antara ini ditambah ini lalu dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena jumlahnya 3. Lalu dibagi 3. Ini tambah ini dibagi 3 dapat hasil 22. Dan begitu juga yang kelompok 2 ini dengan mendapatkan hasil 15,3. Lalu kita mencari jika nilai X untuk tahun dasar 1998 atau X1 ya. Nilai X1 deh. Ini dengan tahun dasar 1998, yang dimana jika tahun dasar itu maka pastinya 0, dan jika ke bawah nilainya positif menjadi 1, dia mundurnya negatif 1, seterusnya positif 2 tambah 1 3 tambah 1 lagi 4. Nah, setelah itu kita mencari apa deh X2. Ini dengan tahun dasar yaitu 2001. Karena yang di tengah-tengahnya itu 2001. X2. Berarti di sini 0. Di sini 1. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini hasil dari rata-rata dan nilai dasarnya. Setelah itu kita mencari persamaannya. Yang kita ambil di sini, yang saya ambil di sini persamaan 2001 aja ya. Nah, persamaan 2001 atau itu ya. Y1 sama dengan 15,3 ditambah min 2,2 per X. Kenapa min 2,2? Min 2,2 ini didapat dari K2 kurang K1 dibagi tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1 sama dengan
15,3 dikurang 22 per 2001 kurang 1998. Maka ini berhasil min 6,7 per 3 sama dengan berapa ya? Min 2,2 kurang lebih. Maka dapatnya di sini, taruh di sini. Begitu juga jika mengambil tahun dasar 1998 atau X1, maka ininya 22. Tinggal pindah ininya aja. Setelah itu nilai peramalan. Nah, di sini ada disuruh mencari dua nilai peramalan 2003 dan 2005. Yang pertama, nilai peramalan 2003 sama dengan ini, kita kan menggunakan tahun peramalan X1 atau bukan X1 ding, yang apa nih, 2001, peramalan 2001. Berarti kita mengambil yang 1 sama dengan 15,3 dari sini ditambah dengan min 2,2 per X nya ini kan 1, jadi kalau sampai ke 2003 berarti ditambah 1, 2 berarti 2 sama dengan ini 1 ya, sama dengan min 2,2 dikali 2 sama dengan 4, min 4,4 ya, min 4,4. Di sini 15,3, mendapatkan hasil 10,9 atau bisa dibulatkan menjadi 11. Ini untuk 2003 nya. Lalu untuk peramalan untuk 2005 untuk tahun 2005, maka 1 sama dengan 15,3 ditambah min 2,2. Di sini berarti berapa ya kalau nilai X-nya? 1, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sama dengan ini dikali ini mendapatkan hasil 8,8. Dan di sini 15,3 dan mendapatkan hasil 6,5 atau bisa 6 saja atau masuk ke 7. Sebelum kita ke langkah ini, kita mengisi dahulu tabel mencari X dan yang lainnya. Kita mencari X-nya dulu ya. Suku bunga, baru di sini ada X. Kita jumlahnya genap, jadi dimulai dari pertengahan ini 1999 dengan 2000 dengan awalan 0,5, yang ke atas min 0,5, yang 2000 0,5. Tapi kalau emang jumlahnya ganjil bisa langsung dari kayak di sini, misal tengah-tengahnya 1999, jadi nilai tengahnya tuh 0. Dikarenakan ini genap, jadi ya konsepnya kayak gini. Dan ke bawahnya juga 0,5, di bawahnya berarti 1,5. Lalu gimana lagi? 2,5. Di sini min 1,5, min 2,5 dan seterusnya. Lalu ada baris. Kita mencari, setelah mendapatkan X, kita mencari nilai dari X dibagi
X dibagi Y itu suku bunganya ya. Berarti 2,5 dibagi 15, dapatkan hasil min 40. Min 1,5 apa ya? 3, koma nih 3 min 0,5 di sini 14. Lalu ini 8, lalu ini 21, ini 40. Dah, miring dia. Oke guys. Wih. Ya, nggak ada tripod sih. Nah, kita mencari X2 sama dengan 6,25. X2 ini dari berpangkatan X ini min 2,5 dikali min 2. Pokoknya dipakai deh min 2,5. Contohnya ini. Lalu ini 2,25 kayaknya. Lalu 0,25 2,5. Semoga aja nggak salah hitungnya. 2,5 lalu 6,25. Setelah mendapatkan X pangkat 2. Ini sekaligus aja ya. Maksudnya kita kuadrat terkecilnya, mencari nilai A dan B nya. Nilai A, untuk nilai A ini sudah ada nih. Nah, ini jadi nilai A sama dengan, oh ya, jadi kita jumlahkan dulu. Ini tambah ini jumlahin. Ini totalnya 112. Miring nih. 12 terus sini 18, 17,5. Jumlahnya 17,5. Nilai A sama dengan rumus sigma y kurang dibagi n, jumlah sama dengan sigma y itu suku bunga ya. Suku bunganya itu jumlahnya 112 per n. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi 6 dengan jumlah 18,6. Lalu nilai B nya sama dengan sigma x ya, sigma x per dengan min 18. Jumlahnya min 18 bagi 17,5 sama dengan 18, 17, min 1,0 berapa gitu lebihnya. Terus kita masukkan ke rumusnya. Sama halnya yang seperti tadi, yang rumus ini. Selanjutnya Y1 sama dengan 18,6 ini untuk mencari tahun 2003 ya. Ini tertutup. Salah 18,6 ditambah min 1,5
kurang lebih 2002,5. Kalau 2003 berarti 3,5. 3,5. Dapat hasilnya. Hasil 3,37 kurang lebih ya. Ini sama dengan 18,6 dan dapatkan hasil astaga kok beda ya, 15,03 dari 15 pakai 15. Lalu tahun 2005. Tahun 2005 ini sama dengan 18,6 ditambah 1,0. Nolnya ada lebih sih sebenarnya. Itu 1,0 aja deh. Dengan nilai X, yaitu nilai X nya berarti 2003 aja 3,5, 2004 4,5, 2005 5,5. Berarti X nya 5,5. Dapatkan hasil min 5,6 dan sini 18,6 sama dengan ini tambah ini 12,9. Itu bisa dibulatkan menjadi 13. Ini untuk pencarian dengan kuadrat terkecil. Lalu yang terakhir metode kuadratis, yang dimana sebelum memasuki metode tersebut sama dengan yang ini, kita menggunakan ini. Kita sekarang mencari X2 nya, X2 sama kali modul 5 dikali 100. Oh, kali 7 4 sama benar. Oke, kita cari sama benar. Tuh, ini bangun 0 sampai 4. Ini 3 sampai 0. Dengan jumlah keseluruhannya, yang ini 292 dan ini 8,9. Ya, nilai A terlebih dahulu. Dimana? Dengan rumus sigma Y kali F 4 kurang miring guys. Gini saya pakai 2 kurang ya. Ini bagi N 4 kurang 1, dimana XY nya bernilaikan 112. Kita tulis 112 sigma F4 sama dengan 8,9 dikurang pangkat 2 17, pangkat 2 kurang Y 292 lalu F pangkat 2 yaitu dengan nilai kita bisa lihat di sini pangkat 2 17,5 ini ya.
17,5 kurung per dikurangi dengan 1, jadi jumlah dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. N nya adalah 6 per dan kurung 88,9 kurung per 17,52. Dengan di sini kita mendapatkan hasil ini. Ya, kalau kita hitung mendapatkan hasil 4.000 46,8 per 227,15 dengan hasil 21,33. Itu nilai A. Lalu kita mencari nilai B nya, yaitu nilai B nya dengan rumus sigma Y per sigma sama dengan min 18 per 17,5 sama dengan min 1,02. Itu nilai B nya. Dan nilai C itu dengan rumus N sigma X dan B kurang sigma X pangkat 2 sigma Y. Ini sigma Y, harusnya sigma Y. Tapi yang rumus UN per sigma X pangkat 4 kurang sigma X pangkat 2. Kita masukin ke rumusnya jumlah tersebut, yaitu N nya sama dengan, kita lihat N nya di sini 6 per 292 tutup kurung 292 dikurang 17,5 112 per N nya 6 88,9 per kurang 17,5 dan mendapatkan hasil berapa ya, kira-kira 208 per 227,15 sama dengan ini dibagi ini hasilnya ini hasilnya ini ini 0,0914. Lalu kita akan pakai satu dengan 21,33 tambah min 1,02 per X kurang min 0,0914 X pangkat 2. Kita mencari ke 2003 nya ya. 2003 nya dengan kita mendapatkan 21,33 ditambah min 1 0, dan di sini nilai X nya yaitu 3,5 karena di 2002 X nya 2,5 tambah 1,5 3,5 sama seperti yang tadi yang di tahun 2003 yang ini sama yang di kuadrat terkecil kan sama X nya 3,5, jadi sini 3,5 juga mengikuti. Lalu dikurang dengan min 0,0914 kurang 3,5 ya, masih 3,5 ini 3,5 pangkat 2
pangkasnya ini masih tetap, jadi kita kalikan ini dahulu. Kita dapat hasil min 3,57 ditutup kurung dikurang dengan min ini dikali ini sama dengan min 11,196. Setelah itu jumlahkan, ini tambah ini lalu dikurang ini, dapatkan hasil 28,956 dan akan dibulatkan menjadi 29. Ini hasil dari 2003. Lalu 2005 nya 21,33 ditambah min 1,0. Nah, di sini nilai X-nya sama seperti yang tadi, yaitu 5,5. Nilai dari 2005 itu 5,5 nilai X-nya. 5,5. Tambahkan 5,5 dikurang 0,914. 5 X-nya sama ya, 5,5. Maka 2. Dapatkan hasil. Kita jumlahkan dulu. 1,33 tetap dulu. Ini kali ini ya. Min 5,61 kurang min ini kali ini 27,6485. Bisa dikurangin ya. Belum miring, gak apa deh. Itu hasilnya. Setelah mendapatkan hasil ini, kita jumlahkan lagi. Tambah ini. Pakai kalkulator bisa. Kan gitu. Oke. 43,36 atau 43. Ini hasil dari 2005 dengan metode kuadratis. Menurut saya yang metode manakah yang lebih baik? Yang lebih baik itu metode mana ya? Metode rata-rata sederhana, karena tidak terlalu sulit dan tidak terlalu gampang juga, bisa dimengerti. Dan menurut saya yang terbaik ya metode rata-rata sederhana. Lalu setelah itu metode kuadrat terkecil, dan terakhir metode kuadratis. Terima kasih. Demikian pengerjaan mengenai tugas